Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rahman. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal PAI 5. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seputar merek atau brand dan cara pembuatannya. Yang pertama, apa itu merek? Merek adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri atas nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, simbol, dan lain sebagainya. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, atau memberi identitas kepada suatu barang atau jasa dari penjual, serta untuk membedakan dengan para pesaing lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang merek dan indeksi geografis, menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan, baik barang maupun jasa. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan, baik barang maupun jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Merek mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Pengertian merek dari beberapa sumber dan para ahli. Yang pertama ada Kotler dan Armstrong tahun 2008. Merek adalah nama, istilah, lambang, atau desain yang bertujuan untuk memperlihatkan identitas barang atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakan produk itu dari produk pesaing. Yang kedua ada Giptono tahun 2008. Merek adalah logo, instrumen legal atau hak kepemilikan, perusahaan, shorthand notation, risk reducer, positioning, kepribadian, rangkaian nilai, visi, penambah nilai, identitas, citra, relasi, dan eloping entity. Yang ketiga ada Alma tahun 2007. Merek adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu, yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi dari keduanya. 4. Kertajaya tahun 2010. Merek adalah aset yang penting, menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Yang kelima ada Keller tahun 2008. Merek merupakan lebih dari sekadar produk karena mempunyai sebuah dimensi yang menjadi diferensiasi dengan produk lain yang sejenis. Bagian-bagian merek. Yang pertama ada nama merek, sebagian dari merek yang diucapkan. Yang kedua ada tanda merek, sebagian dari merek yang dapat dikenal tetapi tidak dapat diucapkan. Yang ketiga ada tanda merek, dagang, trademark, sebagian dari merek yang dilindungi oleh hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa. Yang keempat, hak cipta, copyright, hak istimewa yang dilindungi oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni. Fungsi merek, fungsi indikator sumber. Merek berfungsi menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikator bahwa produk tersebut dibuat secara profesional. Fungsi indikator kualitas. Merek berfungsi sebagai jaminan kualitasnya, khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi. Fungsi sugesif. Merek memberikan kesan dan menjadi kolektor produk tersebut. Fungsi merek lainnya ada 8. Yang pertama ada identitas, yang kedua kepercayaan, 3 desain, yang 4 nilai, 5 strategi, 6 logo, 7 pasar, 8 periklanan. Manfaat merek. Manfaat menurut Wilson Shimomura tahun 2001 mengemukakan antara lain bagi konsumen. Pertama, dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang mutu produk atau jasa. Kedua, mampu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Bagi perusahaan,
Pertama, memudahkan penjual dalam mengolah pesanan dan menelusuri masalah yang akan timbul. Kedua, dapat memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Ketiga, memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli setia dan menguntungkan. Keempat, membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar. Yang terakhir, bagi publik. Pertama, memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan konsisten. Kedua, dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk dan di mana membeli produk tersebut. Yang ketiga, dapat meningkatkan inovasi produk baru karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan baru guna mencegah peniruan dari para pesaing. Jenis-jenis merek. Yang pertama, merek dagang. Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis. Merek jasa, merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif, merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa yang sejenis lainnya. Jenis-jenis merek berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada merek lukisan. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Yang kedua ada merek kata. Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Ketiga, merek huruf atau angka. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Yang keempat, merek nama. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek yang terakhir, merek kombinasi. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya yang sejenis. Masuk ke pembahasan 2, contoh pembuatan merek atau brand. Contoh pembuatan smartphone Xiaomi yang ada di Indonesia. Di sini saya akan mengambil perancangan dari Redmi Note 7. Sebelum mulai dipasarkan, semua smartphone Xiaomi harus menjalani proses produksi yang panjang dengan serangkaian tahap uji coba. Dijelaskan setiap smartphone melewati pengecekan dan verifikasi material, perakitan atau assembly, pengetesan fungsi smartphone, dan diakhiri dengan pengecekan atau packing. Setiap proses ini juga diikuti oleh prosedur quality control yang ketat dan proses uji coba untuk memastikan ponsel pintar yang diterima para pengguna berada dalam kondisi terbaik. Beberapa proses dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Ambil contoh pemasangan kamera di smartphone. Kami membuat booth khusus agar tidak ada debu saat proses pemasangan, jelas si Alex. Saat menguji baterai, kita lakukan selama 6 jam. Setelah itu masuk ke dalam mesin P2i untuk menguji ketahanan terhadap percikan air, jelas si Alex. Adapun P2i kependekan dari Prevent, Protect, dan Improve. Pada proses ini, smartphone dikeringkan selama 2 jam, lalu disemprotkan cairan kimia untuk mencegah air masuk ke dalam bodi. Setelah melalui proses yang panjang, Redmi Note 7 pun siap dikemas. Sebelum itu, setiap smartphone terlebih dahulu diinstal MIUI atau MIUI. Setelah semua terlengkap, kotak kemas Redmi Note 7 pun siap dilaminasi dan dimasukkan ke dalam satu kardus yang dapat menampung 20 kotak ponsel. Selesai itu, Redmi Note 7 pun siap dikirim ke distributor untuk dijual ke konsumen yang berada di berbagai kota di Indonesia.
bagian 3 atau bagian terakhir, yaitu pertanyaan dan jawaban. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan merek? Yang kedua, sebutkan bagian-bagian yang ada pada merek. Yang ketiga, sebutkan fungsi merek. Yang keempat, jelaskan fungsi merek, manfaat merek. Yang kelima, sebutkan jenis-jenis merek. Baiklah, jawaban yang pertama adalah merek adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri atas nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, simbol, dan lain sebagainya. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, atau memberi identitas kepada suatu barang atau jasa dari penjual serta untuk membedakan dengan barang pesaing lainnya. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan, baik barang maupun jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan barang atau jasa yang sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Merek mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Jawaban nomor 2. Pertama, ada nama merek. Kedua, tanda merek. Ketiga, tanda merek dagang. Dan keempat, ada hak cipta. Yang ketiga, fungsi indikator sumber, fungsi indikator kualitas, dan fungsi sugesti. Yang keempat, bagi konsumen, pertama, dapat menceritakan sesuatu pada pembeli tentang mutu produk atau jasa. Kedua, mampu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Bagi perusahaan, pertama, memudahkan penjual dalam mengolah pesanan dan menelusuri masalah yang timbul. Kedua, dapat memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Ketiga, memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli setia dan menguntungkan. Keempat, membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar. Bagi publik, pertama, memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan konsisten. Kedua, dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk dan di mana membeli produk tersebut. Ketiga, dapat meningkatkan inovasi produk baru karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan baru guna mencegah peniruan dari para pesaing. Yang kelima, atau yang terakhir, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, merek lukisan, merek kata, merek huruf, dan merek angka, merek nama, dan merek kombinasi. Baiklah, sekian dari video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.